Aku Rian, tukang servis AC yang selalu diremehkan, tiba-tiba harus memilih antara hidup menyendiri atau menyambut cinta yang mengubah segalanya. Kapan ya lo hoki, Ian? Hidup lo kayak remote rusak, cuman bisa diem. Kalimat itu meluncur dari mulut Gito, teman bengkel Rian yang paling cerewet sekaligus paling jago nyindir. Sambil mengelap tangan berminyak pakai kain lusuh, Gito tertawa geli melihat penampilan Rian pagi itu. Kaos oblong pudar, celana jeans belel, dan motor tua yang kalau dinyalain, suaranya mirip ayam pilek yang lagi ngorok. Rian cuma nyengir. Ya, tahu betul, hidupnya memang jauh dari kata keren. Tapi ya gimana, beginilah nasib tukang servis AC keliling. Nggak ada waktu buat gaya-gayaan. Yang penting bisa makan, bayar kontrakan, dan nggak ditagih utang listrik tiap akhir bulan. Motor tua yang ia namai si Rawing itu sudah jadi saksi bisu perjuangan Rian selama 3 tahun terakhir. Setiap pagi, tangga lipat diikat rapi di bagian samping motor, sementara toolbox disangkutkan di belakang dengan tali rafia yang semakin usang. Begitu motor dinyalakan, suara knalpotnya langsung membangunkan tetangga satu kontrakan. Kadang sampai dilempar sandal. Kadang juga cuma dikatain, "Matiin tuh mesin traktor lo, Yan." Rian tertawa dalam hati. "Traktor," katanya. Padahal ini motor legend, tahu nggak? Pagi itu, seperti biasa, ia sudah harus meluncur ke rumah pelanggan di daerah Pondok Kelapa. Katanya, AC-nya bocor dan airnya netes-netes kayak nangis ditinggal mantan. Tapi begitu sampai di sana, perempuan berumur dengan ekspresi ketus langsung membuka pintu setengah hati. "Kamu yang servis AC ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Bu. Saya Rian. AC bocor ya." Perempuan itu menghela napas panjang, melirik motor, Rian yang terparkir miring dan penuh tambalan. Matanya menelusuri penampilan Rian dari ujung kaki sampai rambut yang belum sempat disisir. "Kamu beneran teknisi? Kok kayak..." "Ya begitulah," katanya sinis. Rian cuma mengangguk dan menahan senyum. Bukan kali pertama ia diremehkan karena tampilan sederhana. Tapi di balik penampilan tukang servis ini, dia hafal semua merek AC dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada kejuaraan bongkar pasang AC cepat, mungkin dia udah menang 5 kali. Selama pengerjaan, perempuan itu bolak-balik memperhatikan dengan wajah tak percaya. Setiap baut dibuka, dia nyinyir. "Jangan-jangan nanti tambah rusak." "Tenang, Bu. AC-nya saya rawat lebih dari saya rawat mantan pacar saya," jawab Rian ringan. Perempuan itu mendengus tapi diam. Setelah 1 jam, tetesan air berhenti. AC kembali sejuk seperti baru. Si ibu sempat melongo, tapi gengsi menahannya untuk bilang terima kasih. "Berapa?" 100.000 aja, Bu." Dia menyerahkan uang tanpa senyum. Rian mengucapkan terima kasih lalu pamit. Saat keluar dari pagar rumah, ia sempat dengar si ibu nyeletuk. Penampilannya doang nggak meyakinkan. Tapi ya, lumayan. Rian tersenyum kecut. Lumayan adalah pujian terbaik yang pernah dia dapat dari pelanggan seperti itu. Setelah servis, Rian mampir ke warung kopi depan gang. Di sana, Gito masih nongkrong sambil main gaplek sama 2 tukang ojek. "Balik cepet lo, Yan. Dikerjain beneran apa malah ditendang pelanggan?" Rian tertawa lemas, duduk sambil menyender. "Ditendang sih enggak, tapi diremehin iya. Katanya gue nggak meyakinkan. Baru kali ini gue merasa kayak asi second." Gito terbahak. "Tapi lo keren, Yan. Masih bisa senyum meski hidup lo kayak remote rusak. Cuman bisa ngidupin orang lain tapi sendiri nggak ada yang nge-charge." "Wih, dalem," balas Rian sambil nyeruput kopi sachet yang masih terlalu panas. "Tapi ya benar juga sih. Kadang gue mikir, apa hidup gue cuma begini-begini aja?" Gito menepuk bahunya. "Lo tuh jago, Yan. Tapi dunia belum tahu aja. Tunggu waktu lo bersinar." Rian tertawa miris. "Waktu gue aja belum sempat ngelamar. Cewek. Bersinar gimana coba?" Di tengah obrolan ringan dan bercandaan khas kaum pas-pasan, Rian tahu satu hal. Hidupnya mungkin sekarang kayak AC jadul, berisik, suka bocor, dan penuh tambalan. Tapi dia yakin suatu saat akan datang masa di mana semua kerja kerasnya terbayar. Dia nggak tahu kapan, tapi dia percaya. Setiap remote rusak pun, kalau dibenerin,
masih bisa ngatur dunia. Setidaknya, mengatur suhu ruangan orang-orang yang lebih beruntung darinya. Dan dari balik langit mendung yang menggantung, sebuah kisah baru mulai disusun. Bukan tentang lelaki kaya raya, bukan juga tentang pahlawan super, tapi tentang seorang Ryan, tukang servis AC, yang hidupnya akan berubah dari diremehkan jadi bikin banyak orang geleng kepala. Tapi itu nanti. Hari ini, dia masih harus keliling bawa tangga dan berharap motornya nggak mogok di tanjakan. Hari itu, langit masih mendung dan motor tua Ryan belum juga mogok. Itu saja sudah cukup jadi alasan bersyukur. Tapi belum sampai kopi di perutnya, habis dicerna, notifikasi dari aplikasi servis berbunyi nyaring. Order masuk, AC tidak dingin. Lokasi: Kos Premium Melati, JL, Cendrawasih nomor 12. Ryan melirik layar ponselnya. Kos premium? Wah, baru kali ini dia dapat panggilan ke tempat mewah. Biasanya juga ke rumah-rumah subsidi yang AC-nya warisan zaman Orba. Rezeki anak soleh nih, gumamnya sambil bersiap. Tangga dinaikkan lagi ke motor, toolbox disiapkan, dan helm bolong warisan almarhum bapaknya dikenakan dengan penuh semangat. Tapi rasa semangat itu pelan-pelan berubah, jadi gugup begitu ia sampai di lokasi. Gedung kosnya 3 lantai. Cat putih bersih. Ada satpam berdiri tegap di gerbang. Motor Ryan yang mendengus pelan seperti kambing masuk kompleks perumahan elit langsung mencuri perhatian. Bang, ini kos atau hotel? Ryan gumam pelan, sambil celingukan. Satpam menghampiri dan mengecek aplikasi. Oh, Mas teknisi, ya? Ke kamar 205. Ibu Helena udah nunggu. Helena, nama yang terdengar seperti judul film Eropa. Ryan menaiki tangga dengan degup jantung yang agak tidak wajar. Bukan karena capek, tapi karena perasaan tak jelas. Beda kalau servis ke rumah Ibu Yuyun yang judes atau Pak Darto yang suka nawar. Ini kos mewah. Dan Helena, siapa pula Helena? Pintu kamar 205 terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang perempuan berambut pirang muncul. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Kulitnya putih pucat, matanya biru terang, tubuhnya ramping tapi berisi, dan senyumnya hangat sekali. Halo, you Ryan, yes? AC man? Sapanya dengan aksen asing. Ryan langsung kaku. Iya, saya Ryan, tukang AC-nya, Bu ya. Dia tertawa renyah. I'm Helena, just Helena. Tidak usah bubu. Saya bukan tahu bulat. Ryan langsung tercekat. Matanya membelalak, tapi buru-buru menunduk. Iya, Helena aja. Perempuan itu mengangguk senang, lalu menyuruh Ryan masuk. Kamarnya rapi, harum, dengan nuansa putih krem yang adem. AC di pojok atas tampak menyala, tapi kipasnya lemah. Ryan langsung paham. Pasti kipas blowernya kena debu tebal atau motor fan-nya lemah. Namun, yang bikin Ryan susah fokus adalah pemilik kamarnya. Helena terus berbicara dengan campuran bahasa Indonesia dan Inggris yang kadang ngaco. Aceh ini dingin sekali dulu, tapi sekarang kayak napas mantan, tidak berasa, katanya polos, sambil duduk di pinggir tempat tidur. Ryan menahan tawa. Napas mantan? Ini orang bule kok kayaknya udah akrab banget sama bahasa patah hati. Dia mulai naik tangga dan membuka cover AC. Tangannya lihai, tapi pikirannya terus bercabang karena Helena terus bertanya. Ryan, kamu lajang, ya? Deg dot, Ryan nyaris jatuh dari tangga. Loh, kok tahu? Helena tersenyum. Insting janda, katanya sambil mengangkat alis genit. Ryan nyaris menjatuhkan obeng. Iya, masih sendiri, Bu. Iya, Helena. Bagus. Lajang-lajang harus kerja keras supaya punya masa depan. Dulu mantan saya juga begitu. Tapi dia pemalas. Akhirnya dia saya lempar, katanya enteng. Ryan menahan napas. Ini orang ngomong melempar mantan seperti buang sandal. Tapi caranya ngomong, penuh ketulusan dan enteng, membuat suasana jadi tidak menegangkan.
malah menghibur. Setelah hampir 1 jam, Rian berhasil membersihkan dan mengganti kapasitor kecil. Udara dingin langsung keluar seperti nafas segar musim dingin di Berlin, atau setidaknya begitu yang Helena bilang. Wah, this is magic. Kamu magician atau tukang AC? Rian nyengir. Saya tukang AC, kalau magician, udah saya sulap hidup. Saya jadi tajir. Helena tertawa keras. Tapi kamu lucu dan baik. Saya suka itu. Rian menahan senyum. Bule cantik, elegan, dan janda pula. Bilang dia lucu. Dunia memang aneh. Saat hendak pamit, Helena menyodorkan uang lebih. Untuk kamu, jangan bilang tidak. Saya tahu hidup tukang AC tidak mudah, tapi kamu sangat sopan dan kerja bagus. Rian menerima dengan canggung. Terima kasih, saya senang bisa bantu. Helena mengangguk. Saya juga senang kamu datang. Mungkin minggu depan kamu bisa cek AC kamar saya lagi. Biarpun dingin, siapa tahu saya rindu lihat kamu. Dek, Rian terpaku. Apakah itu ajakan atau cuma basa-basi bule? Yang jelas, saat dia keluar kamar dengan hati dag-dig-dug, motor tua rawing seolah ikut tersipu malu. Hari ini, servisannya tidak cuma AC, tapi juga emosi. Dari balik jendela, Helena tersenyum. Rian melirik sekilas lalu melengos cepat. Senyum itu membekas. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia pulang dari servis dengan perasaan aneh. Bukan lelah, bukan lemas, tapi hangat. Baru saja ia hendak turun tangga, langit yang sedari tadi, mendung akhirnya tumpah. Hujan deras mengguyur seketika, disertai angin dan petir yang menyambar tanpa ampun. Lampu koridor gedung kos mewah itu berkedip 2 kali, lalu mati, gelap. Seluruh bangunan mendadak senyap. AC yang baru saja diservis pun ikutan mati. Suara hujan di luar seperti drum dipukul tanpa ritme. Rian, suara Helena terdengar dari dalam kamar. Ia membuka pintu sedikit, hanya siluet tubuhnya yang tampak dari cahaya, lilin aromaterapi di sudut kamar, listrik mati. You okay? Rian mengangguk walau tak kelihatan. Iya, saya masih di tangga. Nggak apa-apa, Helena. Masuk dulu. Di luar gelap dan dingin. Saya takut kamu tersesat di tangga, katanya dengan nada setengah bercanda. Rian menghela napas dan masuk lagi ke dalam kamar. Jendela besar menampakkan guyuran hujan yang menggila. Jalanan tampak sudah mulai tergenang. Hatinya mengecek ulang. Haruskah ia nekat pulang dengan motor rawing yang kalau kena air lebih dari mata kaki bisa mogok mendadak? Helena melihat wajahnya yang ragu. Kamu tidak bisa pulang dalam hujan seperti ini. Banjir, katanya terbata. Lalu nyengir malu. Banjir maksudnya? Iya, saya juga lihat genangan udah tinggi di luar. Mau nggak mau nunggu reda dulu. Helena tersenyum. Kita tidak bisa melawan cuaca, tapi kita bisa membuat suasana lebih hangat. Helena menyalakan lilin tambahan di atas meja makan kecilnya. Ia membuka botol wine yang entah dari mana disimpannya, lalu mulai menyusun piring berisi potongan keju, roti, dan daging asap. Suasana kamarnya berubah. Bukan lagi seperti tempat servis AC, tapi seperti kafe kecil di ujung dunia. Cuma ini yang saya punya. Biasanya saya makan sendiri sambil nonton drama Korea. Tapi malam ini ada tamu istimewa. Rian canggung. Ia tidak biasa diperlakukan seperti ini. Apalagi oleh perempuan sekelas Helena yang rasanya terlalu jauh dari hidupnya, yang penuh oli dan kabel. Saya nggak biasa makan beginian. Biasanya nasi kucing atau gorengan. Helena. Helena tertawa kecil. Kalau begitu, ini pengalaman baru. Kamu coba, siapa tahu suka. Rian ragu, tapi akhirnya menggigit sepotong roti yang dioles mentega dan potongan daging asap. Rasanya asin, gurih, dan aneh. Tapi tidak buruk. Suasana sempat diam, hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Lalu Helena mulai bicara, dengan suara pelan. Dulu, saya pikir hidup saya sudah sempurna. Punya suami, tinggal di Berlin, kerja bagus, semua ada. Tapi ternyata,
Tidak, Rian menoleh. Wajah Helena tampak berbeda. Mata birunya menatap jauh, ke jendela, seperti sedang melihat masa lalu. Dia selingkuh, lanjutnya. Dengan teman saya sendiri. Kami menikah 7 tahun. Tapi dalam satu malam, semua runtuh. Rian menelan ludah. Maaf ya, saya... Helena menggeleng. Tidak, perlu minta maaf. Saya sudah melewati masa-masa menangis, marah, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi saya pindah ke sini karena saya ingin memulai dari nol. Di tempat yang tidak mengingatkan saya pada apapun. Lalu ia menatap Rian. Dan kamu, Rian, hidup kamu kayaknya berat juga ya. Rian menghela napas. Tangannya meremas gelas plastik berisi air putih. Dari kecil saya udah biasa kerja. Bapak tukang tambal ban, ibu jual gorengan. Saya nggak sempat kuliah. Sekolah aja udah syukur. Pernah nganggur lama. Pernah dikerjain orang. Pernah tidur di bengkel juga. Helena menyimak dengan seksama, tidak menyela. Kadang saya mikir, lanjut Rian. Hidup saya ini kayak AC rusak. Udah dicoba nyala, tapi tetap panas. Tapi ya, saya masih hidup. Masih bisa benerin AC orang lain. Itu udah cukup. Helena tersenyum. Kali ini senyuman yang tulus dan menyimpan haru. Kamu kuat, Rian. Dan saya rasa kamu terlalu sering sendiri. Kayaknya kita sama, ya, kata Rian pelan. Cuma beda nasib dan negara. 2 orang kesepian di tengah hujan, gumam Helena sambil meneguk wainanya. Hening lagi, tapi bukan hening yang canggung. Ini hening yang hangat. Seperti 2 orang asing yang menemukan pantulan dirinya masing-masing dalam kehidupan yang tak pernah mereka duga akan bersilangan. Di luar, hujan masih deras. Tapi di dalam kamar Helena, kehangatan perlahan mengisi udara. Entah dari lilin, makanan, atau cerita masa lalu yang saling dibagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Rian merasa ia tidak sendirian. Helena menatapnya cukup lama. Tatapan itu bukan tentang fisik. Bukan karena Rian menarik atau tampan, tidak. Tapi ada sesuatu di mata pemuda itu yang menggetarkan. Ketulusan, kelelahan yang jujur, kerapuhan yang tak pernah ia sembunyikan. Rian. Helena bersuara lirih, hampir seperti bisikan. Kamu tahu kenapa saya tidak terlalu banyak berteman di sini? Rian menggeleng. Karena saya tidak bisa percaya siapapun lagi. Di Jerman semua terlalu cepat, terlalu sibuk, terlalu banyak basa-basi. Tapi malam ini hanya ngobrol dengan kamu. Saya merasa seperti manusia lagi. Ucapan itu menggetarkan dada Rian. Ia mengalihkan pandangan, tapi tangan Helena menyentuh punggung tangannya. Lembut, tidak menuntut, tapi penuh makna. Kamu juga, kan? Tanya Helena lagi. Kamu terlalu lama jadi kuat sendiri. Rian diam, tidak perlu menjawab. Matanya sudah mewakili semua. Dan di bawah cahaya temaram lilin, dalam dekapan malam yang basah oleh hujan, keduanya perlahan saling mendekat. Bukan karena dorongan hasrat, tapi karena luka yang serupa. Kesepian yang tak pernah diobati. Dan untuk sesaat, mereka saling menjadi pelipur. Helena menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Napasnya tenang. Lalu, tanpa banyak kata, ia memeluk Rian seolah lelaki itu satu-satunya jangkar yang bisa ia genggam dalam laut hidupnya yang luas dan sunyi. Rian, yang terbiasa bersentuhan dengan mesin dingin, kini merasa hangat dari tubuh manusia yang juga pernah patah. Tangannya terangkat ragu, lalu membalas pelukan itu perlahan. Malam itu tak lagi panjang, tapi terasa dalam. Pagi datang perlahan dengan cahaya yang mengintip dari celah tirai. Hujan sudah berhenti, dan dunia kembali bergerak. Rian membuka mata, mendapati dirinya duduk bersandar di sisi tempat tidur Helena, masih dalam pakaian lengkap, selimut setengah menyelimuti tubuh. Kepalanya pusing ringan, mungkin karena kelelahan, atau wine yang terlalu asing bagi tubuhnya. Helena masih terlelap di sisi lain tempat tidur. Wajahnya damai. Rambut pirangnya berantakan, tapi justru membuatnya terlihat manusiawi. Rian menatap langit-langit. Dadanya berat. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam.
Apa yang gue lakuin semalam? Gumamnya pelan. Ia segera bangkit, merapikan bajunya, dan berjalan pelan-pelan menuju pintu. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara pelan di belakangnya. Rian, ia menoleh. Helena sudah terjaga, menatapnya dari balik selimut. Kamu mau pergi diam-diam? Rian tertunduk. Saya nggak mau bikin masalah. Saya nggak enak hati. Saya takut kamu nyesel. Helena tersenyum tipis. Saya dewasa, Rian. Saya tahu apa yang saya rasakan. Dan saya tidak menyesal. Rian masih berdiri kaku. Helena duduk perlahan, menarik napas panjang. Saya nggak pernah punya malam seperti kemarin. Tenang. Jujur. Apa adanya. Nggak perlu topeng. Dan kamu, Rian, kamu hadir tanpa pura-pura. Itu sesuatu yang langka. Rian menatap mata itu. Biru, tapi hangat. Tidak menghakimi. Aku cuma tukang servis AC, Helena. Aku nggak pantas ada di tempat sehangat ini. Dan aku cuma perempuan patah hati yang kabur dari negara sendiri, sahut Helena. Jadi kita dua-duanya nggak sempurna. Tapi justru itu yang membuat kita mengerti. Sunyi beberapa detik, lalu Helena berkata, pelan, kamu nggak harus pergi sekarang. Tapi kalau kamu tetap ingin pergi, aku tetap berterima kasih. Karena malam kemarin, aku tidak merasa sendirian. Rian menatap pintu, lalu menatap kembali Helena. Ada rasa hangat di dadanya, dan sekaligus ketakutan yang belum bisa ia pahami. Dengan suara pelan, ia berkata, aku butuh waktu, Helena. Helena mengangguk. Aku juga. Rian pun akhirnya pamit dengan langkah pelan dan perasaan campur aduk. Di luar, jalanan masih basah, tapi langit mulai cerah. Dan motor tua Rawing pun, untuk sekali ini, tidak ngambek saat di starter. Saat roda mulai berputar, Rian menghela napas panjang. Malam itu akan tinggal di kepalanya lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum pasti ia miliki. 4 minggu berlalu seperti angin lalu. Tapi bagi Rian, rasanya seperti terjebak dalam ruang hampa. Hari-harinya tetap diisi servis AC kesana-sini, motor Rawing yang masih sering batuk-batuk, dan rutinitas tambal sulam hidup yang tak pernah berubah. Tapi pikirannya sering melayang ke malam itu, ke apartemen Helena, ke percakapan tentang luka dan kesepian, ke tatapan mata yang menyiratkan lebih dari sekadar rasa nyaman. Ia belum menghubungi Helena lagi, entah karena takut, atau justru terlalu berharap. Lalu suatu siang yang terik, saat sedang memasang pipa AC di ruko pinggir jalan, ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat tangannya gemetar, Helena. Dengan napas berat, Rian menjawab, halo? Suara di seberang terdengar ragu, tapi tenang. Rian, aku butuh bicara. Deg, jantungnya berdetak tidak karuan. Ada apa? Aku hamil. 3 detik sunyi. Rian merasa dunia berhenti berputar. Suara kendaraan, teriakan anak-anak, di kejauhan. Bahkan suara alat bor dari tukang sebelah. Semuanya menguap. Hamil? Rian mengulang, nyaris tak percaya. Iya, jawab Helena pelan. Sudah kucek 3 kali. Aku juga ke dokter kemarin. Positif. Rian terduduk di tepi trotoar, keringat dingin mengucur di pelipis. Aku harus gimana, Len? Suaranya pecah, hampir seperti anak kecil yang kebingungan. Aku nggak hubungi kamu buat minta simpati, Rian. Aku cuma pikir kamu pantas tahu. Karena kamu bagian dari ini. Rian mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya memburu. Tapi, aku bukan siapa-siapa, Len. Aku cuma tukang servis. Hidupku aja masih kontrakan sempit. Utang di warung sebelah belum lunas. Helena menghela napas. Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku cuma pengen kamu. Beberapa hari kemudian, kabar kehamilan Helena mulai menyebar di antara para penghuni kos. Desas-desus bertebaran seperti angin buruk. Bisik-bisik, lirikan sinis,
hingga komentar kasar dalam bahasa Indonesia yang Helena mungkin tidak sepenuhnya pahami, tapi cukup tahu maksudnya. Janda bule itu katanya hamil sama tukang servis, bisik seorang ibu-ibu ke temannya di dapur bersama. Pantesan sering dikunjungi malam-malam, sok kaya, padahal nggak tahu malu. Pemilik kos, seorang wanita paruh baya bernama Bu Lela, akhirnya mendatangi Helena dengan tatapan dingin. "Maaf Bu Helena, ini tempat kos wanita baik-baik. Saya tidak bisa membiarkan suasana jadi gaduh karena hal-hal seperti ini." Helena hanya mengangguk. "Saya paham, saya akan pergi besok." Hari itu juga, Helena menelepon Rian lagi. Ia sudah mengemasi sebagian barangnya. Rian datang sore hari dengan jaket lusuh, motor rawing yang mogok 2 kali di jalan, dan wajah penuh keraguan. Saat bertemu, mereka duduk berhadapan dalam kamar yang kini sudah tampak kosong. "Kenapa kamu nggak marah?" tanya Rian lirih. "Marah?" Helena mengernyit. "Untuk apa?" "Karena aku pengecut. Karena aku kabur. Karena aku nggak langsung nyari kamu waktu kamu bilang hamil." Helena tersenyum tipis. Tapi ada air di matanya. "Kamu takut. Aku juga. Tapi, aku nggak mau paksakan kamu untuk tinggal atau bertanggung." Jawab, "Aku cuma mau kamu ada di sini. Kalau itu kemauan kamu." "Len," suara Rian pecah. "Aku nggak tahu bisa jadi ayah yang baik atau enggak. Aku bahkan belum tahu gimana cara hadapin hidup sendiri. Tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku nggak mau anak ini ngerasa ditinggal, kayak aku dulu. Dan aku juga nggak mau kamu hadapin semua ini sendirian." Helena terisak. Dia menyentuh tangan Rian, menggenggamnya erat. "Aku nggak butuh uangmu. Aku nggak butuh rumah besar. Aku cuma butuh kamu jujur. Nggak sempurna pun nggak apa-apa." Rian memejamkan mata. "Aku akan coba. Mungkin aku bakal jatuh lagi. Tapi aku nggak akan lari." Helena mengangguk sambil tersenyum. Itu cukup. Hari itu, Rian membantu Helena mengangkut barang ke kontrakan kecil di pinggir kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin cinta belum tumbuh penuh, tapi rasa saling percaya mulai ada. Dan di tengah jalan yang belum pasti, mereka sepakat untuk tetap melangkah bersama. Tapi dunia tak semudah itu memberi ruang bagi niat baik. Hari berikutnya, Rian pulang ke rumah ibunya di pinggiran kota, membawa kabar yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia berharap pengertian. Ia berharap setidaknya dimengerti, tapi yang datang justru badai. "Apa?" bentak ibunya dengan suara menggelegar. Rian berdiri di depan ruang tamu sempit itu, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri jajan. "Bule Yan, kamu hamilin bule? Astaga. Kamu pikir kamu siapa, hah?" "Bu, tolong jangan teriak." Rian mencoba tenang. "Teriak? Harusnya ibu lempar sendal ke kamu. Hamilin perempuan luar negeri janda pula." "Rian, hidup kamu itu udah susah. Jangan ditambah susah." "Dia baik, Bu. Dia nggak maksa. Dia mau tanggung sendiri. Tapi dia baik. Emangnya kamu yakin dia mau sama kamu? Bukan karena kasihan? Atau ada maunya? Kamu tuh cuma tukang servis, Yan. Tukang servis? Kalau bukan, kamu yang dimanfaatin, siapa lagi?" Kata-kata itu seperti cambuk di dada Rian. Ibunya berdiri, menunjuk wajah anaknya dengan gemetar. "Dari kecil ibu besarin kamu. Ibu kerja keras jadi buruh cuci, biar kamu nggak dihina orang. Sekarang kamu datang bilang, mau punya anak dari perempuan asing yang bahkan kamu baru kenal sebulan." "Ibu nggak tahu apa yang aku rasain, Bu." Suara Rian mulai bergetar. Dia satu-satunya orang yang dengerin aku, yang nggak lihat aku cuma dari pekerjaan. Ibunya terdiam sejenak, tapi lalu berkata, lebih pelan, "Kamu pikir cinta cukup, Yan? Hidup itu butuh logika. Kalau dia bawa kamu ke luar negeri, kamu yakin bisa hidup di sana? Kamu bisa bahasa Jerman? Kamu bisa kerja? Kamu punya ijazah?" Rian tak menjawab. Wajahnya tertunduk. Setelah dari rumah ibunya, Rian kembali ke bengkel, tempat biasa nongkrong. Teman-temannya sedang ngopi sambil bercanda. Saat ia datang,
suasana langsung berubah. Wih, nih dia, suami bule, celetuk Reza, teman seangkatannya. Gimana rasanya jadi bapak instan, Yan? Timpal Dadan sambil tertawa lebar. Jangan-jangan tuh bule sebenarnya udah diambang bangkrut. Terus nyari cowok lokal buat dapat izin tinggal. Ujar Rio, tukang cat motor, dengan tawa nyinyir. Rian menarik kursi dan duduk tanpa berkata-kata. Kamu yakin itu cinta, Yan? Kata satu-satunya teman yang agak serius, Tony. Jangan sampai lo ninggalin semua ini, terus ujungnya ditinggal juga. Dia nggak kayak gitu, gumam Rian. Lo baru kenal sebulan. Lo aja kalau servis AC ke rumah orang sebulan 2 kali juga belum bisa hafal bau karpetnya. Ini masa mau hidup bareng dan punya anak? Lagi-lagi Rian terdiam. Tapi semua kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia sendiri tak yakin dengan apa yang sedang dilakukannya. Ia hanya tahu satu hal. Helena tidak memaksanya, tapi dunia seolah terus mendesaknya untuk berpikir ulang. Malam itu, Rian duduk di pinggir kontrakan Helena, sendirian. Di dalam, Helena sudah tertidur. Perutnya masih datar, tapi dalam tubuh itu ada benih kecil yang kini mengubah hidup mereka. Ia menatap langit malam, tak ada bintang, hanya awan gelap yang menggantung. Lalu Helena membuka pintu, berdiri di ambang dengan jaket tipis menutupi tubuhnya. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Rian menggeleng. Helena duduk di sebelahnya memeluk lutut. Gimana ibumu? Tanyanya hati-hati. Rian menghembuskan napas panjang. Marah, kecewa. Dia pikir kamu cuma manfaatin aku. Helena tertunduk. Kamu juga pikir begitu? Enggak, jawab Rian cepat. Tapi, semuanya jadi sulit. Teman-teman ngetawain. Dunia kayak nyuruh aku mundur. Helena menatapnya. Aku akan kembali ke Jerman. Dokterku di sana. Aku akan lebih aman di sana. Tapi aku nggak akan paksa kamu ikut. Kalau aku ikut, hidupku bakal beda. Iya, kamu akan kehilangan semuanya. Tapi, kamu juga bisa mulai sesuatu yang baru. Rian menatap matanya. Untuk pertama kalinya ia sadar. Helena pun takut. Ia hanya tak menunjukkannya. Aku takut, Len. Aku juga, bisik Helena. Lalu hening. Helena menyentuh tangannya. Kalau kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Jangan tunggu sampai semuanya makin rumit. Tapi kalau kamu bertahan, kita akan hadapi ini bareng. Di dalam dada Rian, 2 suara terus bersaing. Suara logika yang dingin dan keras. Dan suara hati yang pelan tapi jujur. Dan malam itu, ia belum memilih. Tapi setidaknya, ia masih di sana. Pagi itu, langit Jakarta muram. Awan menggantung seperti menahan sesuatu yang ingin tumpah. Di kursi besi stasiun, Rian duduk diam. Kopernya kecil, tangannya berkeringat. Tiket ke bandara sudah dibeli, tapi hatinya masih tertinggal entah di mana. Helena akan berangkat hari ini. Penerbangan jam 10 pagi, menuju Frankfurt. Dan mungkin masa depan yang belum bisa Rian bayangkan. Ia memandangi tiket di tangan, lalu menatap layar ponsel. Tak ada pesan. Tak ada panggilan dari Helena. Karena mereka berjanji. Kalau Rian datang, itu karena keputusannya sendiri. Bukan karena bujukan. Bukan karena rasa bersalah. Bandara pagi itu ramai seperti biasa. Tapi bagi Rian, dunia terasa bergerak lebih lambat. Setiap langkah di terminal seperti mendekatkannya ke persimpangan besar dalam hidup. Di depan gate internasional, Helena berdiri dengan koper besar dan mantel tipis. Ia sendiri. Wajahnya lelah tapi tegar. Sekilas ia menoleh ke belakang, mencari, tapi tak menemukan. Petugas bandara memanggil lewat pengeras suara. Helena menghela napas pelan, lalu melangkah. Saat itu juga, di antara hiruk-pikuk turis, derap, langkah, dan pengumuman boarding, Rian muncul. Nungguin siapa? Tanya petugas keamanan dengan senyum basa-basi. Rian tak menjawab. Matanya menyapu kerumunan. Lalu, ia melihatnya. Helena, beberapa meter di depan,
menyerahkan paspornya ke petugas. Detik itu juga, Ryan berlari. "Helena!" teriaknya. Helena menoleh. Mata mereka bertemu. Terkejut, bingung, dan harapan. Ryan tak peduli tatapan orang. Ia menerobos antrian, melewati koper-koper dan langkah terburu-buru penumpang lain. Lalu memeluk Helena dari belakang. Suasana terhenti sejenak. "Ryan," suara Helena tercekat. Dengan napas terengah, Ryan menatap wajahnya. "Gue nggak tahu hidup gue ke depan kayak gimana. Gue nggak punya peta, nggak punya kompas. Tapi satu hal yang gue tahu, Len, gue pengen jalanin semuanya bareng kamu." Helena mematung, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Ryan," bisiknya. "Gue juga, tapi kalau kita takut bareng, setidaknya kita bisa saling pegangan." Helena mengangguk pelan. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. "Kamu yakin?" Ryan menelan ludah. "Enggak yakin, tapi gue mau coba." Helena tertawa kecil dalam tangisnya. "Kamu tuh gila, gue tahu." Keduanya berpelukan erat di tengah keramaian yang tak lagi terasa hiruk-pikuk. Seolah dunia memberi mereka ruang sejenak sebelum semuanya kembali bergerak. Beberapa menit kemudian, di lorong boarding, mereka berjalan berdampingan. Langkah masih ragu, tapi tangan mereka saling menggenggam. "Lo beneran mau ninggalin semuanya?" tanya Helena sambil menatapnya. Ryan menoleh. "Gue nggak ninggalin, gue milih." Helena menyandarkan kepala di pundaknya. Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka bertemu, di balik semua ragu, konflik, dan ketidaksiapan, mereka benar-benar berjalan ke arah yang sama. 2 tahun kemudian, musim semi di sebuah kota kecil di pinggiran Berlin. Daun-daun muda baru tumbuh di pohon maple di sisi jalan. Matahari belum terlalu hangat, tapi cukup untuk membuat senyum mengembang di wajah Ryan saat ia membuka pintu bengkel. Seragam, kerjanya kotor oli. Wajahnya penuh noda hitam karena knalpot rusak yang baru saja ia betulkan. Tapi matanya bersinar. Di saku bajunya terselip buku kecil berjudul Deutsch für Anfänger, bahasa Jerman untuk pemula. Tag Ryan, sapa pemilik bengkel, Herr Klaus, pria tua dengan suara berat dan aksen khas. "Guten Tag, Herr Klaus," jawab Ryan sedikit terbata, tapi yakin. "Du wirst besser." "Kamu makin bagus." Ryan tersenyum. "Dankeschön. Saya belajar malam-malam, Pak." Klaus tertawa dan menepuk bahunya. "Ich bin stolz auf dich." "Saya bangga padamu." Sore itu, Ryan mengayuh sepeda tuanya melintasi gang kecil menuju apartemen mungil mereka. Sebuah tempat sederhana di lantai 2, dengan jendela besar menghadap ke taman. Di depan pintu, sandal kecil berjejer rapi. Ryan membuka pintu perlahan, dan aroma makanan khas Eropa bercampur sedikit sambal terasi langsung menyambutnya. "Helena, aku pulang." "Tak lama," suara lembut menjawab dari kamar. "Ryan, cepat ke sini." Nada suaranya berbeda. Ryan langsung menaruh tas dan berlari ke dalam. Di sana, Helena terbaring di ranjang rumah sakit kecil yang mereka sulap jadi kamar bersalin darurat sementara. Dan di pelukannya, seorang bayi mungil, merah, tapi tenang, dengan mata yang perlahan terbuka. Air mata Ryan langsung jatuh begitu saja. Helena tersenyum, lelah tapi damai. Dia perempuan. Ryan mendekat pelan, tangannya gemetar saat menyentuh pipi bayi itu. "Astaga, kecil banget. Ini anak gue?" Helena mengangguk. "Anak kita." Ryan mencium dahi Helena. Lama, dalam. Lalu ia duduk di sisi ranjang dan membiarkan air matanya mengalir begitu saja. "Aku dulu gak pernah ngebayangin bakal sampai di titik ini, Len," bisiknya. "Dulu hidup gue cuma servis AC, bawa tangga kemana-mana. Gak ada yang percaya sama gue. Termasuk gue sendiri." Helena menatapnya, suaranya lembut. "Tapi aku percaya, dari pertama kali kamu ketok pintu kos itu, ada sesuatu di mata kamu. Bukan kekayaan, bukan masa depan, tapi
keberanian buat nyoba. Rian memandangi bayi di pelukannya, lalu berkata lirih, "Gue gak janji bisa kasih dia hidup mewah, tapi gue bakal belajar. Pelan-pelan, sama kayak gue belajar bahasa Jerman, dari nol." Helena tersenyum sambil menangis. "Dan kamu sudah jadi ayah yang baik. Dari detik pertama kamu pilih tetap di sini." Mereka bertiga dalam diam. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang penuh. Penuh rasa syukur, rasa takut, tapi juga harapan. Malam itu, di balkon kecil mereka, Rian duduk sambil menggendong putrinya. Di langit, bintang-bintang bersinar malu-malu di balik awan musim semi. Ia menatap langit itu, lalu berbisik pelan, "Hidup gue, akhirnya gak cuma tentang nyervis AC ya. Nah, sekarang tentang lo juga." Ia mengelus kepala bayinya. "Nama kamu, Naila, artinya cahaya. Karena kamu datang dan terangin semua." Helena berdiri di belakangnya, menyandarkan dagu di pundak Rian. "Dan ke Rian, gue yang makasih. Karena akhirnya gue tahu, hoki itu bukan soal untung-untungan, tapi soal berani milih dan bertahan." Dan malam itu, di bawah langit Jerman yang tenang, mereka bertiga, Rian, Helena, dan Naila, menjadi keluarga. Bukan yang sempurna, tapi yang berani memilih, yang saling percaya, yang saling bertumbuh.